Siapa yang tak mendengar nama Qarun? Seorang sosok kaya raya di zaman Nabi Musa, tapi namanya melegenda hingga sekarang. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menjadi peribahasa atau ungkapan di masyarakat guna menggambarkan seseorang yang mirip dengan tabiatnya atau menisbatkan harta yang ditemukan terpendam dalam tanah. Dasar Qarun atau wah, itu harta Qarun. Dua ungkapan itu mungkin yang paling sering terdengar di masyarakat. Sayangnya, ketenaran nama Qarun bukan karena kebaikannya, namun karena kesombongan, kekikiran, dan nasib tragis yang dialaminya. Lantas apa yang menyebabkan dirinya sombong? Jika menelaah ayat-ayat yang mengisahkannya, penyebab kesombongannya adalah harta kekayaannya yang sangat melimpah. Ia lupa terhadap zat yang menganugerahinya. Alih-alih bersyukur, ia justru bersikap arogan, kikir kepada kaumnya, dan menentang perintah Tuhannya. Demikian yang digambarkan dalam ayat Al-Quran berikut ini. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Surah Al-Qasas ayat 76. Disebutkan oleh Ibnu Juraij, nama lengkap sosok kaya raya itu Qarun ibnu Yashhar, ibnu Qahits, ibnu Lawi, ibnu Yaqub. Ia merupakan putra paman atau sepupu Nabi Musa alaihi salam. Pasalnya, Nabi Musa alaihi salam sendiri adalah putra Imran, sedangkan Imran adalah putra Qahits. Dengan kata lain, Qarun masih satu kakek dengan Nabi Musa alaihi salam, yakni kakek Qahits. Sementara jumlah kekayaannya sangatlah melimpah. Saking melimpahnya, sekelompok orang yang kuat keberatan membawa kunci-kunci gudangnya. Dalam riwayat Khaitsamah disebutkan, untuk mengangkut kunci gudang kekayaan Qarun dibutuhkan 60 bighal, sejenis kuda kecil. Ukuran kuncinya sebesar jari. Bahannya terbuat dari kulit, dan setiap kunci digunakan untuk satu gudang. Walhasil, betapa melimpahnya kekayaan yang dimiliki Qarun. Namun di balik kekayaannya, Qarun seorang sosok sombong dan gemar pamer kemegahan. Itu pula yang dikisahkan dalam ayat berikutnya. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Para ulama tafsir menjelaskan, Qarun keluar dengan baju mewah diiring dengan 300 gadis berbaju merah dan 4.000 kendaraan kuda. Tak heran iring-iringan Qarun itu mengundang decak kagum mereka yang gandrung terhadap harta kekayaan, sebagaimana yang terekam ayat Al-Quran. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Surah Al-Qasas ayat 79. Namun tak sedikit kaumnya yang mengingatkan, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Farihin. Sebagian ulama menafsirkan istilah farihin di sana juga berarti takabur, zalim, berbuat kerusakan, arogan, dan tak mau bersyukur terhadap nikmat. Tak hanya itu, Qarun juga seorang kaya raya yang sangat kikir dan menolak mengeluarkan zakat. Hal itu seperti yang diungkap oleh Ibnu Abbas. Disebutkan, ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihi salam pergi menemui Qarun dan memerintahnya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1000 dinar hartanya, 1 dirham dari setiap 1000 dirham, 1 kambing dari setiap 1000 kambing, dan seterusnya. Setelah Qarun menghitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakatnya sangat besar. Kekikiran dan kegandrungannya pun mulai menghalangi hatinya untuk mengeluarkan zakat. Alih-alih mengeluarkan zakat, ia malah mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa alaihi salam. Ia berkata, selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian sekarang Musa ingin mengambil harta kalian? Mereka menjawab, engkau adalah pembesar dan pemimpin kami. Perintahlah kami apapun yang engkau mau. Akibat kesombongan dan kekikirannya, Qarun pun ditenggelamkan ke dalam bumi. Demikian seperti yang diungkap dalam Al-Quran. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Surah Al-Qasas ayat 81. Kala itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memerintah bumi apapun yang diinginkannya. Begitu Nabi Musa alaihi salam datang dengan wajah sangat marah, barulah Qarun merajuk, wahai Musa, sayangilah aku. Sementara Nabi Musa alaihi salam tak bergeming. Nabi Musa lantas berkata pada bumi, wahai bumi, ambillah mereka. Seketika rumah Qarun mulai bergetar. Qarun dan antek-anteknya mulai dibenamkan hingga bagian lututnya. Rumahnya ikut turun sedalam lutut. Qarun kembali merajuk, sayangilah aku Musa. Rumahnya kembali berguncang. Kini Qarun dan kawan-kawannya kembali terbenam hingga bagian pusar. Demikian pula rumahnya. Qarun terus merajuk, wahai Musa, sayangilah
sayangilah aku. Sementara Nabi Musa alaihi salam kembali meminta bumi, wahai bumi, ambillah mereka. Rumah Qarun berguncang lagi, sementara Qarun dan kawan-kawannya terus terbenam hingga bagian tenggorokannya. Demikian pula rumahnya. Qarun lagi-lagi menjerit, wahai Musa, sayangilah aku. Namun Nabi Musa alaihi salam tak bergeming. Beliau terus meminta bumi menelannya, hingga akhirnya Qarun dan kawan-kawannya hilang seluruhnya ditelan bumi. Tak lama terdengar suara, wahai Musa, apa yang membuatmu bersikap demikian? Padahal demi kemuliaanku, andai dia, Qarun, berdoa kepadaku, niscaya akan aku rahmati. Ibnu Abbas meriwayatkan, sampai hari kiamat, Qarun akan ditenggelamkan bumi hingga lapisan ketujuh. Sementara Ibnu Juraij menyebutkan, setiap hari ia ditenggelamkan setinggi tubuhnya. Namun, walau sampai hari kiamat, ia tidak akan sampai ke lapisan bumi paling bawah.